Baik, selamat bertemu lagi di Mahanaim Q&A dengan pertanyaan dari Bapak, Ibu, Saudara. Jika Tuhan berkuasa, mengapa kita masih harus bergumul memilih pasangan hidup? Ini pertanyaan tentang pasangan hidup yang saya rasa tentu saudara, terutama yang masih single, yang masih belum berkeluarga, bertanya mengenai hal ini. Demikian juga untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mengalami kegagalan dalam memilih pasangan hidup. Apapun kasus Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya tidak mengerti latar belakangnya, tetapi memang ini adalah suatu pergumulan dalam hidup, bisa dibilang seperti itu. Tetapi untuk menjawab pertanyaan dengan kata jika, saya selalu ingin breakdown pertanyaan itu jadi premis-premis yang membentuk pertanyaan itu. Nah, saya berpikir bahwa pertanyaan ini terdiri dari asumsi-asumsi dari penanya. Yang pertama, mereka atau yang bersangkutan berasumsi Tuhan yang berkuasa adalah Tuhan yang mengatur segala hal, termasuk mengatur siapa pasangan hidup seseorang. Itulah kenapa kemudian ada orang-orang yang berkata bahwa jodoh itu ada di tangan Tuhan, karena Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Kemudian yang kedua, mereka berasumsi atau yang bersangkutan berasumsi, penanya berasumsi bahwa kuasa Tuhan membuat kita bebas dari pergumulan. Salah satunya adalah pergumulan tentang pasangan hidup. Saya langsung saja untuk menjawab asumsi yang pertama, bahwa Tuhan yang berkuasa adalah Tuhan yang mengatur segala sesuatu, termasuk mengatur siapa pasangan hidup kita. Maka jawabannya seperti ini. Allah kita adalah Allah yang berkuasa untuk menciptakan langit dan bumi. Namun Ia juga memberikan kuasa pada manusia untuk mengatur bumi. Ya, Kejadian 1 ayat 28 di situ dipakai kata taklukan, kemudian dipakai kata berkuasalah. Demikian juga Tuhan memberikan kepada manusia kemampuan, kuasa untuk menentukan pilihan. Di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, ayat 19 sampai 20, Anda bisa lihat, Bapak Ibu Saudara bisa lihat, ada kata boleh dan janganlah. Jadi ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Nah, manusia diberi pilihan, kamu memilih. Kemudian manusia juga di ayat 19 sampai 20 dituliskan bahwa ia tidak menjumpai penolong yang sepadan. Berarti Tuhan memberi pilihan kepada manusia untuk memilih siapa penolong yang sepadan itu. Yang kemudian nanti diikuti bahwa Tuhan membuat manusia tertidur, mengambil tulang rusuknya dan membangun darinya Hawa yang menjadi penolong bagi manusia. Jadi Allah memberi kebebasan kepada manusia untuk mengatur, memilih apa yang akan dilakukan atas karunia dan pemberian Tuhan. Jadi Tuhan memberi karunia, ya, sesuatu yang bukan kita yang mengusahakan. Ya, pemberian dari Tuhan itu nggak bisa kita buat. Tidak ada orang yang bisa menciptakan ulang apa yang Tuhan berikan atau Tuhan ciptakan. Yang paling maksimal manusia bisa lakukan adalah meniru, ya, meniru apa yang Tuhan sudah ciptakan. Tapi manusia tidak bisa menciptakan ulang segala sesuatunya. Jadi apa yang kita terima, karunia dan pemberian Tuhan itu, Tuhan beri kuasa kepada kita untuk mengatur dan memilih. Nah, sayangnya kemudian manusia memilih untuk melakukan dosa. Jadi Tuhan mengatur, menciptakan segala sesuatu, tetapi Tuhan juga memberi kuasa kepada kita untuk memilih, ya, mengatur hidup kita dan memilih siapa pasangan hidup kita. Nah, untuk asumsi yang kedua tentang kuasa Tuhan membuat kita bebas dari pergumulan, salah satunya adalah pergumulan tentang pasangan hidup. Nah, jawabannya tentu saja kehidupan ini jadi penuh pergumulan karena dosa yang tadi kita sempat bahas di atas.
Ya, di dalam Kejadian 3 ayat 16 sampai 19 dituliskan bahwa manusia kemudian bergumul dengan sakit dalam melahirkan, khususnya para wanita. Para pria sakit untuk bekerja, untuk mengusahakan tanah menjadi tulang punggung bagi keluarga. Demikian juga di dalam Ayub 7 ya, Ayub 7 ayat yang pertama, saya ingin baca ini untuk Bapak Ibu Saudara. Ayub pasal 7, Ayub pasal 7 ayat yang pertama. Demikian dikatakan di dalam Ayub pasal 7 ayat yang pertama bahwa manusia ini penuh dengan pergumulan. Ya, manusia ini penuh dengan pergumulan, sakit penyakit dan segala hal. Apalagi yang dialami oleh Ayub adalah pergumulan dari segala sisi, dari keluarga, finansial, kesehatan jasmani, kesehatan mental. Ya, dia harus bergumul dengan segala hal itu. Jadi Ayub berkata bahwa bukankah manusia hari-harinya penuh dengan pergumulan, ya, hari-harinya seperti orang upahan. Ya, Ayub berkata demikian. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, Tuhan memampukan kita untuk berani dan bertahan melewati pergumulan-pergumulan hidup. Jadi yang Tuhan lakukan adalah memberi kita kekuatan. Kalau kita melihat pengalaman gereja di abad pertama, mereka tidak berdoa untuk kemudian Allah menghilangkan ancaman, tetapi mereka berdoa meminta keberanian dari Tuhan. Itu bisa Bapak Ibu Saudara baca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 29 dan ayat 31. Jadi di situ kisahnya ketika itu Petrus dan Yohanes dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Tetapi apa yang jemaat lakukan adalah berdoa bukan untuk orang-orang Yahudi yang menganiaya itu kemudian ditimpa kemalangan atau dijadikan segala sesuatunya lapang dan mudah, tetapi mereka meminta keberanian dari Tuhan. Menarik, mereka meminta keberanian. Jadi Allah mengizinkan kita melewati pergumulan sebagai konsekuensi dari dosa. Siapa yang tidak pernah berdosa? Kita hidup, lahir, kata pemazmur, kata Daud, kita dilahirkan dalam dosa. Namun Allah memberikan kita kekuatan yang berasal dari Roh Kudus untuk melewati pergumulan hidup. Nah, pergumulan tentang memilih pasangan hidup memang ada. Ya, ini jadi topik yang selalu ada dan selalu diperbincangkan di segala sisi, gitu ya, di dalam sisi keluarga, di dalam sisi finansial, dalam sisi melanjutkan keturunan atau reproduksi dan lain sebagainya. Tetapi memang lebih baik kita tidak salah memilih daripada sembarangan memilih. Jadi untuk rekan-rekan yang masih sendiri dan sering mendengar kata-kata kamu terlalu suka memilih atau kamu terlalu pemilih, buat saya Anda memang harus memilih. Bayangkan kalau Anda belanja di pasar saja Anda memilih mana ikan yang segar, ikan yang tidak segar, mana barang yang tepat ya untuk masakan Anda, masakan, kemudian memilih pasangan itu Anda tidak pilih-pilih gitu ya. Kalau hanya untuk belanja saja Anda pilih-pilih, apalagi untuk pasangan sehidup semati. Tentu saja kita harus memilih. Tetapi kita bisa belajar dari Alkitab, khususnya dari Kejadian 2 tentang konsep mencari pasangan. Baik Anda pria, baik Anda wanita. Hal ini pernah saya sampaikan di ibadah raya di GPDI Mahanaim 3 tahun yang lalu, dan Anda bisa lihat link catatan khotbahnya di deskripsi video ini dengan judul khotbah Bi-Drama. Ya, nanti bisa dilihat di deskripsi video. Nah, saya langsung saja yang pertama, belajar dari Kejadian 2 tentang pasangan hidup. Pasangan itu bukan tujuan pertama hidup kita. Ya, kita harus mengerti. Jadi ketika saudara mengerti bahwa untuk berpasangan
itu bukan tujuan kenapa kita hidup. Gitu ya. Ya, kalau kita mengerti, maka kita akan terhindar dari menghabiskan hidup kita menyesali yang sudah lewat, bahkan melukai diri sendiri hanya karena kita berpikir saya tidak bisa hidup tanpamu, atau saya tidak bisa hidup tanpa si dia. Jadi saya harus hati-hati dengan hal ini supaya Anda tidak kemudian salah berpikir. Baik untuk berpasangan, ya, baik, tetapi bukan itu satu-satunya alasan kenapa kita hidup. Ya, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus pernah menyampaikan di 1 Korintus 7 tentang berpasangan. Ya, Anda bisa juga lihat di situ Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi tujuan pertama dari kita hidup itu adalah menikmati apa yang Tuhan beri. Tuhan sediakan banyak, kita menikmati. Di ayat 16 dari Kejadian pasal 2. Dan kemudian sembari kita menikmati apa yang Tuhan beri kepada kita, karunia, talenta, bakat, kita harus menjaga diri supaya tidak melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan. Baca di ayat selanjutnya, di ayat 17 dari Kejadian pasal 2. Kemudian poin yang kedua tentang pasangan hidup, akan ada waktunya ketika Tuhan mengingatkan Anda, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Ya, di ayat 18 itu Tuhan mengatakan seperti itu. Nah, rentang waktu di dalam kejadian ini kita tidak pernah tahu. Kenapa? Karena Alkitab tidak dituliskan seperti sejarah zaman sekarang, yang dituliskan tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian. Ya, tetapi kronologisnya tidak dituliskan sampai exact dengan tanggal dan bulannya. Tetapi kita bisa mengerti bahwa bisa jadi ada waktu yang begitu lama sampai kemudian Tuhan berkata, tidak baik kamu seorang diri saja. Jadi inisiatifnya dari Tuhan, bukan dari Anda. Bukan juga dari lingkungan Anda. Ya, jangan karena usia sudah kritis, usia sudah mepet. Bukan karena diomongin terus sama om dan tante, orang tua. Bukan karena lingkungan Anda menikah. Ya, Anda memilih pasangan karena Tuhan berkata tidak baik kalau kamu seorang diri saja, kamu butuh pasangan. Yang ketiga tentang pasangan hidup, Allah pertama bergerak, kemudian baru Anda bergerak. Jadi ayat 19, kalau Bapak Ibu Saudara baca di pasal 2 kitab Kejadian, ada usaha Anda. Ya. Jadi kita disiapkan nih sama Tuhan, tetapi kita berusaha untuk mencari. Jadi jangan berpikir bahwa pasangan atau jodoh itu ada di tikungan gitu ya. Wah, siapa tahu saya tikungan ke kanan saya ketemu jodoh saya. Tentu ada cerita macam-macam, bertemu pasangan hidup di pantai, bertemu pasangan hidup di jalan, bertemu pasangan hidup di gereja, di tempat kerja dan lain sebagainya. Kisah romantis apapun itu, tetapi Anda harus berpikir bahwa ada usaha, ada waktu Anda untuk memilih. Jadi semua pilihan saudara itu kemudian nanti diarahkan untuk membangun cinta yang sejati. Cinta yang sejati itu ada segitiganya, ya. Ada gairah atau passion, ada compassion atau kasih, ya, atau sayang, atau belas, ya, belas kasihan. Ya, tentu saja bukan berarti seperti belas kasihan mengasihani, ya. Saya juga tidak mendorong Anda menikah hanya karena kasihan dia sudah lama jalan bersama saya. Anda yang memilih, Anda Bapak Ibu Saudara harus memilih. Ya, kemudian di sisi yang ketiga adalah komitmen. Jadi ada passion, compassion, commitment. Gairah, sayang dan komitmen antara kedua sisi, antara kedua pihak. Kemudian yang keempat, mengenai pasangan hidup, ada waktu di mana Tuhan membawa pasangan Anda di hadapan Anda dan berkata, ini dia. Ini nih pasangan saya. Di ayat 21 sampai 23 dari Kejadian pasal yang kedua dituliskan mengenai hal itu. Ya, jadi Adam bilang, ini dia tulang dari tulangku. Ya, ini dia pasangan hidupku. Saya percaya lagi itu adalah preferensi. Anda yang memilih. Ya, Anda bisa saja menolak hal itu. Ya, Tuhan bisa menaruh orang-orang yang hebat di sekitar Anda untuk jadi pasangan Anda dan Anda menolak.
bisa saja terjadi. Ya, tetapi pilihan itu ada di tangan dan konsekuensi juga ada di tangan kita. Jadi jangan ulangi kesalahan Adam. Adam ketika kemudian Hawa bersalah, dia lempar kesalahan kepada Hawa di Kejadian 3 ayat 12. Coba baca di situ. Dia bilang, ini nih wanita yang engkau tempatkan, loh kan kamu yang milih. Ketika saudara sudah memilih pasanganmu, baik suami, istri, ya, atau pasangan sekarang Anda sedang dalam bertunangan, dalam fase tunangan, Anda tidak bisa menyalahkan karena itu pilihan Anda. Itu konsekuensi yang kita pilih. Ya, tentu saya akan menjelaskan keluar dari topik kalau saya menjelaskan tentang hal itu. Tetapi hal yang terakhir yang saya ingin sampaikan tentang menjadi pasangan atau memilih pasangan hidup, bahwa setelah saudara mendapatkan pasangan hidup, Anda tidak menjadi arogan. Ya, Anda memang meninggalkan rumah orang tua, ibu, ya, untuk kemudian bersatu dengan pasangan Anda di Kejadian 2 ayat 24, tetapi di situ setelah itu Anda harus belajar. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dalam, Anda yang sudah menikah, Anda yang sudah dalam perjalanan menuju pernikahan, Anda yang masih meniti, ya, langkah demi langkah untuk menjalin hubungan, Anda harus berani untuk melihat sesuatu dan memilih. Orang-orang tua berikan kepercayaan kepada anak untuk memilih, berikan nasihat, tetapi pilihan itu selalu ada di tangan mereka. Semoga ini menjawab. Kalau ada pertanyaan lain, Anda bisa kontak kami di media sosial gereja, di Instagram, Facebook, atau di website, atau via email, atau WhatsApp, ya Bapak Ibu Saudara. Terus ada di dalam Tuhan, terus belajar firman Tuhan, jaga kesehatan, jaga diri Anda. Tuhan Yesus memberkati.